Ramai sekali di luar sana. Malam hari raya nanti, dengarlah suara begitu bersahut-sahutan. Pada malam hari raya seperti inilah ayahmu pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Keesokan harinya hari raya, selesai sholat, ampuni dosanya. Kenapa masih ibu ingat masa yang lampau itu? Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita. Aku merasa bahwa ia masih ingat kepada kita, nak. Kasih kemana, Bu? Mintasi tadi pergi mengantarkan jahitan. Taksi masih saja mengambil upah jahitan, Bu. Bukankah seharusnya ia tidak usah membasuh tulang lagi sekarang? Biarlah nanti. Sebenarnya aku mau mengatakan kalau penghasilanku tidak cukup buat makan kita sekeluarga, kan, Bu? Bukan begitu, nanti. Sekarang ini keadaan kita sedang susah. Kita sudah tidak punya uang lagi sekarang di rumah. Dan sebentar lagi pun uang simpananku yang terakhir akan habis pula. Semua ini karena ulah ayah. Hingga Mintasi harus menderita pula. Sejak kecil, Mintasi sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi aku sebagai kakaknya, aku harus lebih keras lagi berusaha. Maimun lambat benar pulang hari ini, Bu. Barangkali ada yang harus dikerjakannya. Karena katanya bulan depan dia sudah naik gaji. Betul, Bu, itu. Wah, Maimun memang pintar. Otaknya encer. Tapi karena kita tidak punya uang, kita tidak bisa menyekolahkannya lebih tinggi lagi. Tapi kalau dia mau berusaha, pasti dia akan berharga di mata masyarakat. Iya, nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang. Kamu nunggu, Mak? Tidak. Tampak betul kamu pulang hari ini. Buka puasa di mana tadi?
Waktu Pak Tuka berbelanja di pasar, ia berhadapan dengan seorang tua itu. Kira-kira berumur 60 tahun. Ia kaget karena orang tua itu sepertinya tidak asing. Lalu kemudian orang itu menghilang dari teman-teman banyak. Tidak mungkin dia ada di sini. Aku kira juga dia sudah meninggal atau pergi ke luar negeri. Sudah 20 tahun yang lalu dia meninggalkan kita pada malam hari raya seperti ini. Ada orang yang mengatakan dia ada di Singapura, Bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu, Maimun. Dulu kata orang, dia mempunyai toko yang sangat besar dan kehidupannya yang sangat mewah. Iya, tapi anaknya makan lumpur. Sejak saat itu, ibu sudah tak tahu lagi di mana ayahmu berada, nak. Bagaimana rupanya sebenarnya, Bu? Waktu dulu ayahmu masih muda, ia tidak suka belajar, Maimun. Tidak seperti kau. Ia lebih suka berfoya-foya. Bahkan dia meminjamkan uangnya ke sana kemari. Dan itulah Selama hari raya ini, berapa hari kau libur, Bun? 2 hari, Pak. oh iya, ibu hampir lupa. Masih ada makanan yang ibu taruh di meja. Bun, sini. Apa, Kak? Kak Tirto bertemu dengan orang tua itu kapan, Bun? Kemarin sore. Kira-kira jam 6:30. Bagaimana pakaiannya? Pakaiannya sih sudah lusuh dan kopiannya sudah hampir putih. Oh, gitu. Kau masih ingat Pak Ayah, Kak? Ingat lagi aku. Semestinya kakak ingat. Soalnya waktu itu kan umur kakak sudah 8 tahun. Sedangkan aku saja masih ingat, ya walaupun sama-sama. Bun, sudah lama kupaksakan diriku untuk melupakannya. Kak Tirto banyak ceritanya tentang Ayah. Dulu aku. Iya. Dulu kata orang dia adalah seorang yang sangat baik hati. Jika ia berada di sini sekarang, di rumah ini, ia pasti akan bersenang-senang dengan anak-anaknya. Tasih kok belum pulang jam segini? Kerjaan lagi? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang. Iya. Bentar ya, Bu. Wah, sudah pada makan semuanya? Sudah. Sudah, Nak. Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Mintarsi, makanlah, Nak. Apa yang kamu lihat dari sana? Kak, waktu tadi duduk saya situ, aku tuh lihat. Kak, dengerin dulu dong. Ya aku dengar. Ada seorang tua duduk di jalan sana. Di dekat jembatan itu, sedang melihat-lihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Ya, seorang pengemis. Kak, Bu, kok jadi pada diem sih? Orang tua. Bagaimana rupanya? Aduh, hari agak gelap, jadi tak begitu nampak. Tapi orangnya Siapa, Bun?
Tidak ada orang kelihatannya. Pada malam hari raya, dia pergi dulu itu. Mungkin sudahlah Bu, lupakan saja yang sudah berlalu itu. Enggak nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa di sini rumahnya Nyonya Saleh? Astagfirullah nak. Itu seperti suara ayahmu nak. Ayahmu pulang. Tina, kamu Tina? Saleh, kau Saleh. Kau sudah banyak berubah Saleh. Iya Tina. 20 tahun perceraian berubah wajahku. Dan ini tentunya anak kita semua Tina. Ya, mereka semua adalah anakmu Saleh. Mereka sudah lebih besar daripada ayahnya. Saleh, duduk, pandangilah mereka. Apa aku boleh dulu? Boleh. Mari Saleh. Nak, ayahmu pulang nak. Ayahmu pulang. Ayah, aku Maimun. Maimun. Aku sudah besar sekarang nak. Waktu aku pergi dulu, aku masih sangat kecil sekali. Kakimu masih lemah, belum dapat berdiri nak. Dan nona ini siapa? Aku minta sih ayah. Ya, aku dengar dari jauh bahwa aku mendapat seorang anak lagi, seorang putri. Cantik kita sih, persis seperti ibumu di masa muda. Aku senang sekali. Tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Aku juga bingung Saleh. Di mana aku harus mulai berbicara. Sekarang ini anak-anak sudah pada besar. Aku rasa ini adalah bahagia yang paling benar. Ya, rupanya anak-anak dapat juga besar walau tidak dengan ayahnya ya Tina. Iya Saleh. Mereka semua sudah menjadi orang yang pandai sekarang. Kunarti bekerja bersama Maimun. Dan Maimun, dia tidak pernah tinggal kelas. Dia selalu menjadi orang pertama dalam ujian di kelasnya. Dan Minarsi yang membantu aku untuk menjahit. Ibu. 10 tahun aku menjadi saudagar besar Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malam bagiku. Toko itu habis terbakar. Lalu seolah-olah masih belum puas melihat aku kelembab kehancuran. Saham-saham yang aku beli semua merosot nilainya sehabis perang ini. Setelah itu, semua yang aku kerjakan tak ada lagi yang sempurna. Sementara aku sudah mulai tua. Lalu tempat tinggalku, anak dan istriku tergambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasih. Nanti, semoga engkau memberikan segelas air. Hanya engkau yang tidak. Kunarti, ayahmu yang berbicara nak. Mestinya kau bahagia. Karena sudah seharusnya dia datang kembali dan bersenang-senang dengan anak-anaknya. Tak apa nantinya. Jika benar tidak mau, engkau lah Maimun. Moga engkau memberikan segelas air. Maimun, kapan kau mempunyai seorang ayah? Kunarti, kami tidak mempunyai seorang ayah. Kapan kami mempunyai seorang ayah? Kunarti, apa katamu itu? Kami tidak mempunyai seorang ayah, kataku. Kalau kami mempunyai seorang ayah, lalu apa perlunya kami membanting tulang selama ini? Jadi budak orang. Waktu aku berumur 8 tahun,
saja terjun ke dalam laut. Untuk ibu cepat sadar, kami tidak mempunyai ayah. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira di dalam hati sedikit pun tidak ada. Tapi Kak, ibu saja memaafkannya. Kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Waktu aku masih kecil, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena lapar, dingin, penyakitan. Dan ibu selalu bilang, ini adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian aku jadi budak suruhan orang. Dan ibu menjadi babu mencuci pakaian kotor orang lain. Tapi aku sanggup memberi makan keluargaku. Aku buktikan kalau aku bisa berusaha. Ya, orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Waktu aku berumur 18 tahun, tak lain yang selalu teringat dan terbayang di ruang mataku hanyalah gambaran ayahku yang telah sesat. Dia melarikan diri dengan seorang perempuan asing yang lalu menyeretnya ke lembah kedurjanaan. Lupa ya kepada anak dan istrinya, juga lupa ya kepada kewajibannya. Hutangnya yang ditinggalkan kepada kita bertimbun-timbun. Sampai-sampai buku tabunganku yang disimpan oleh ibu ikut hilang bersama ayah yang minggat itu. Ya, masa kecil kita sungguh-sungguh sangat tersiksa. Maka jika kita mempunyai ayah, maka ayah itulah musuhku yang sebesar-besar. Gunarti. Ya! Tapi Kak, lihat, ayah sudah tua seperti ini. Maimun, sering benar kau ucapkan kalimat ayah kepada orang yang tidak berarti ini. Cuman karena ada seorang tua yang masuk ke rumah ini dan ia mengatakan kalau ia ayah kita. Lalu kesebut pula ia ayah kita. Padahal dia tidak kita kenal. Tidak sama sekali, Maimun. Coba kau perhatikan, apakah kau benar-benar bisa merasakan kalau kau sedang berhadapan dengan ayahmu? Kak, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun baik buruknya dia, kita tetap anaknya. Jadi maksudmu, ini adalah kewajiban kita. Sesudah ia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana, lalu sekarang ia kembali lagi ke sini karena sudah tua, dan kita harus memeliharanya. Enak betul. Gunarti, sampai hati benar kau berkata seperti itu, Nak. Kepada ayahmu, ayah kandungmu sendiri. Ayah kandungmu. Memang Gunarti yang dulu pernah punya ayah, tapi dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Gunarti yang sekarang adalah Gunarti yang dibentuk oleh Gunarti sendiri. Aku tidak pernah berhutang budi kepada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka, semerdeka-merdekanya, Bu. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku. Dan itulah sebabnya aku datang pada hari ini, Nak. Pada hari itu aku untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi ternyata sekarang memang benar katamu. Aku sudah tua. Dan aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri agar aku diterima di tempat yang tidak aku kehendaki dulu. Baiklah, aku akan pergi. Tapi asal kau tahu nanti betapa sedih hatiku. Aku yang pernah dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, sekarang diusir sebagai pengemis oleh anak-anaknya sendiri. Tapi biarlah, sedalam apapun aku terjerumus di dalam kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Duluan ya. Jika anakku tidak mau menerima ayah, aku lagi menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimun, apa pernah kau menerima pertolongan dari dia? Aku pernah menerima tamparan, tendangan, juga pukulan dari dia dulu. Tapi sebiji darah pun tak pernah aku dapat apa-apa dari dia. Jangan berputus asa. Jangan kau membela-bela dia. Ingat, siapa yang membesarkan kau? Kau lupa, akulah yang bertindak menjadi ayahmu selama ini sebagai kuli dan kacung suruhan. Ayahmu yang sebenar-benarnya adalah aku. Ya, kamu menyakiti hati ibu, Kak. Kau pula yang membela-bela dia. Sedangkan untuk kau, aku pula yang bertindak menjadi ayahmu. Baiklah, peliharalah orang itu jika memang kalian cinta kepadanya.
Mungkin dulu kalian tidak merasakan pahit getirnya kehidupan karena tidak memiliki seorang ayah. Tapi sudahlah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, jangan menderita seperti aku ini. Aku mengerti. Bagiku sudah tidak ada lagi jalan kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengaku kedamaian dan kebahagiaan anakku saja. Biarlah aku pergi. Ini sudah jalan yang terbaik. Ayah, apa ayah punya uang? Ayah sudah makan. Kemana ayah akan pergi sekarang ya? Berjalan aku dalam sungai. Aku cuma seorang pengemis sekarang. Aku sudah tua. Maafin aja ya. Nak. Pada malam hari raya, dia pergi dan datang kembali. Seperti angin topan yang berguncang-guncang. Demikianlah nasib ibu bunda. Kak, gimana Kak? Dia udah pergi sekarang Kak. Besok sudah hari raya. Saya sepertinya Kakak bisa maafin dia. Kemana setelah itu dia akan pergi Kak? Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada rasa menjauh kepada adik-adiknya. Dalam hujan lebat seperti ini, Kakak tega mengusir dia dari rumah ini. Intasi! Lihat ibu. Jangan kalian menyalahkan aku saja. Aku sudah hilangkan semua rasa itu. Sekarang kalian harus pilih dia atau aku. Tidak. Aku akan panggil kembali ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Kalau perlu, bunuh saja aku, Kak. Aku akan panggil ayah. Maimun, kembali. Ah, Mana yang pergi, Kak? di mana ayah Muna? Tidak melihat. Hanya kopiah dan tasnya saja yang kudapati. Di mana kau dapatkan tas dan kopiah itu? Dibawalah aku dekat jembatan. Lalu ayah, bagaimana dengan ayah? Di mana ayah? Jadi ayah meloncat ke dalam sumur. Gunati. Ayahku sayang. Ayahku pulang. Ayahku pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Serin Anastasia Sundari dari kelas 11 teater. Kalian sudah menyaksikan drama teater kan? Dengan bentuk lakon tragedi. Nah, itu judulnya Ayahku Pulang karya Usman Ismail. Gimana pertunjukannya tadi? Seru kan? Nah, saya sekarang sedang bersama para pemain dari pertunjukan Ayahku Pulang tadi loh. Penasaran? Langsung aja. Ini dia. Rahma, hai Rifa, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Boleh dong bertanya-tanya sedikit tentang pertunjukan yang kalian mainkan? Boleh dong. Pertunjukan ini ceritanya tentang apa sih?
Pertunjukan ini menceritakan tentang seorang ayah yang pergi ke luar negeri meninggalkan istri yang sedang hamil dan 2 anak yang masih kecil. Lalu setelah jatuh miskin, sang ayah tersebut kembali ke keluarga yang ditinggalkannya. Nah, di sini Rahma berperan sebagai siapa? Aku sebagai Maimun. Untuk Rifa sendiri berperan sebagai siapa? Saya sebagai Raden Saleh. Tokoh yang lain pada kemana? Kamu kan sebagai tukang Gunarti. Oh, iya lupa kan aku berperan sebagai Gunarti. Dan itu ada ibu sebagai kameramen. Benar kan? Hai, iya betul. Oke lanjut, serius ya buat Rifa nih. Susah gak sih memerankan tokoh ayah? Buat saya sangat susah, tapi saya berusaha untuk mencari inspirasi untuk memerankan sosok ayah ini. Apa kesulitan Rahma memerankan tokoh Maimun? Sangat sulit mengusung suasana marah dan sedih. Oke, kayaknya sudah cukup jelas nih tentang pertunjukan dan pertanyaan naskah Ayahku Pulang. Terima kasih atas waktunya. Oke teman-teman, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sehat-sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.